واتل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أنصف رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Surah Al-Mulk. Jadi besok ditambah dengan kitab apa? Zabur, Taurat. Kenapa? Karena Nabi itu katanya orang yang kita itu, dia itu meniru kitab Taurat, Injil, dan itu dilihatkan di ayat tadi. Makanya kita bawa Al-Quran itu sebenarnya apa ya? Nih satu lagi ayat yang berkaitan dengan debat orang-orang orientalis itu. Ini Surah 2 ayat 1. Silakan mau buka dari 1 kan? Boleh. Surah 2 ayat 41. Silakan yang membacanya. Karena Bapak Rifki mana ya? Kaki. Mana ini satu lagi bu? Ibu kasihkan dulu. Aku boleh tegak. Silakan Ki, Rifki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Bawa yang ketiga dulu, silakan baca. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan kata Taurat yang ada padamu. Dan jangan kamu menjadi orang yang pertama kali masuk kepadanya. Jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga berulang dan bertakwalah. Silakan baca artinya saja. Rasyid Ubaidillah.
Dan berimanlah kamu kepada apa? Yaitu Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Terus stop dong. Kan itu disuruh juga kita beriman kepada Taurat. Kamu kafir. Betul kan? Betul. Lanjut. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Jangan kamu jual ayat-ayat kalau dengan harga yang murah, bertakwalah kamu kepadaku. Berarti benar juga diskusi kita hari ini, Al-Quran ini tidak hanya satu-satunya wahyu. Ada apa tadi yang bilangnya? Taurat kan? Injil. Jadi nggak baca menurut saya, kita besok kita baca Injil. Kita bawa Taurat. Injil diturunkan kepada Nabi apa tuh? Bisa. Kalau Taurat, nanti tambah lagi ada di rukun mana tuh? Kita rukunnya kan rukun Islam, rukun iman. Rukun iman, rukun iman yang berapa tuh? Ketiga, pertama iman kepada. Yang kedua, mereka ketiga. Bagaimana kamu menjawabnya? Apalagi dibilang oleh Giger tadi. Itu kan meniru-niru kitab Injil Taurat. Makanya kita harus gabung aja. Besok kamu ke depan itu bawa kitab apa? Al-Quran, Injil, Taurat. Setuju? Siapa yang tidak setuju? Yang tidak setuju belum ada yang jawab. Kamu setuju? Setuju? Setuju aja. Kita kemudian lah ayat-ayat yang bisa kita baca kayak Al-Mulk tadi kan. Batakan tadi biar ilmu. Silakan. Siapa yang mau berdebat? Nah, diam-diam aja. Nanti kamu udah berpikir. Kalau menjawab nanti kamu berpikir. Walaupun salah, tidak ada masalah. Kenapa? Bapak tidak menyalahkan kamu. Cuma ingin bagaimana kamu berpikir. Menurut saya Quran itu bukan meniru, tetapi meluruskan ajaran-ajaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya yang dibuat menyimpang oleh orang-orang munafik dan menjadi pelengkap bagi kitab-kitab sebelumnya. Mana setuju? Apa alasan kamu setuju? Anugerah. Jangan jadi paturut. Kalau bisa ada dua versi nanti yang kamu. Kalau dia katanya Al-Quran itu bukan anugerah. Ya apa tadi bla ini? Al-Quran itu bukan meniru tetapi sebagai pelengkap atau meluruskan ajaran-ajaran yang ada yang menyimpang pada kitab-kitab sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Setuju. Alasan kamu? Karena Al-Quran itu diturunkan setelah kitab Injil Taurat. Ya, tapi di sini ada Al-Quran yang menjelaskan. Ada Zabur yang harus diimani, betul? Ada Injil yang perlu kita imani. Imani itulah itu yang benar-benar orang bertakwa kan itu tadi. Silakan. Baru satu pendapat baru. Mana yang berpendapat lain? Silakan. Hero. Menurut pendapat kamu bagaimana, Rol? Kata kawan kamu, Pak, itu Al-Quran itu murni gitu ya. Di bagaimana kitab Taurat dan Injil? Silakan. Mau jawab kita minta yang lain. Muhammad Irsyad, mana dia? Sat, silakan Sat. Jadi kita tidak hanya Al-Quran, tapi Zabur dan Injil. Dia Taurat dan Injil, betul? Itu aja dulu. Muhammad Jar Al-Ghifari, mana dia? Jar Al-Ghifari. Silakan. Apa bantahannya? Apa menunggu bantahan darimu? Silakan. Dalam Al-Quran itu bukan semata-mata Al-Quran, ada Taurat, ada Injil. Itu ayat yang mau baca. Silakan. Karena Al-Quran memiliki kesempurnaan yang berbeda. Al-Quran sebenarnya juga ada Muhammad
sedangkan Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis dan membaca. Itulah yang membuat Al-Quran diyakini bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari Allah. Iya, karena dia tidak membaca itu, dia kan berkawan sama Yahudi, bukan orang Nasrani. Berarti dia itu menirunya, berhasillah dari dia membaca Al-Quran. Kemudian silakan kamu buka surah 10 ayat 94. Bagaimana pula Allah berkata tentang kitab itu. Silakan buka surah 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'al ladzi ada. Silakan yang membacanya minta Raka, Raka. Baca Kak, kasih mic dia Raka. Surah 10 ayat 94. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Matikan mic yang satu lagi supaya tak Fa in kuntum fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Terus baca artinya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Stop dulu, itu dia. Jadi ayat ini digunakan oleh orientalis. Itu yang buat Al-Quran ini bukan orang sembarang. Nabi Muhammad yang buat. Masuk akal kan? Ayat yang menjelaskan. Makanya kita sepakat aja bahwa kitab setiap kita belajar ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Zabur dari mana? Siapa ya Pak? Daud. Silakan siapa yang baca itu yang menguatkan. Jadi ayat demi ayat ini menunjukkan bahwasanya kebenaran Al-Quran itu diragukan oleh orientalis. Bagaimana kamu membantah? Dia tunggu. Pak, Al-Quran itu murni Pak. Nabi aja disuruh bertanya di surat Yunus ayat 94 ini. Silakan tanya kepada orang-orang yang mendapatkan kitab terdahulu. Bapak minta yang menjawabnya Muhammad Syauqi. Silakan. Silakan ini. Jangan sampai anda berpikir nih, walaupun salah nih, kan kita keburukan tadi kan, walaupun salah, ini kamu berani. Saya sepakat Pak, Al-Quran itu sama dengan kitab Taurat Injil. Kita terima. Di dalam Quran surah Yunus ayat 94, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang yang baca kitab sebelumnya, dikarenakan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Itu kata Bapak yang ngomong betul kan? Disuruh Nabi itu nanya, kalau begitu benarlah orang orientalis. Tambah lagi ayat yang menyusahkan mama papamu. Apa ayatnya? Silakan buka surat 4 ayat 3. Surat An-Nisa ayat 3. Ini yang menyusahkan sampai ke mama papamu berpikir susah buatnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu ya kan menyuruh suami-suaminya mengamini istri 2, 3 sampai 4. Apa yang akan kamu ngomong? Kan susah kita dengan Al-Quran itu jadinya. Akhirnya ya kan, kita pun harus memikirkan sekarang bagaimana mencari solusi dari diskusi ini. Silakan baca yang buka. Surah apa itu? Sudah tahu? Fankihu ma tobalakum, di pertengahannya sudah. Makna wa tulata arah.
Wallah ada. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? Udah ketemu? Ah, kalau baca.